Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 ini yang bakal jadi pertemuan terakhir kalian di praktikum Daspro 2 ini, kita akan mempelajari tentang MDI dan SDI form pada VB. Kita langsung masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke MDI dan SDI form, kita akan mempelajari beberapa fungsi yang akan dipakai pada program yang akan kita buat kali ini. Pertama ada frame. Frame ini berfungsi sebagai bingkai atau tempat grup untuk icon lainnya. Jadi nanti kayak ada bingkai gini, bingkai dari misalnya ada 4 checkbox atau 4 option button. Jadi ini kayak pengelompokannya pakai frame. Terus ada checkbox. Checkbox digunakan apabila kondisi yang dipilih bisa memilih lebih dari satu pilihan. Jadi misalnya bisa checklist 3 item sekaligus, kita gunain checkbox. Kebalikan dengan option button. Kalau option button ini digunakan bila kondisi yang dipilih hanya boleh memilih satu pilihan. Jadi option button cuma boleh milih satu pilihan aja. Lanjut. Nah, ini ada option button. Contohnya kayak gini. Ini nama font ini tadi pakai apa? Frame. Jadi frame-nya dikasih teks nama font. Terus misal di program yang menggunakan option button tuh ada pemilihan font. Jadi kalian nggak bisa tuh milih semua nih. Kalian harus milih salah satu, mau pakai font Arial, Times New atau Comic atau Lucida Vex. Di sini ada codingannya. Jadi jika option 1 diklik, maka fontnya akan berubah jadi Arial. Jika option 2 diklik, akan berubah jadi font Times New Roman. Jika option 3 diklik, berubah jadi Comic Sans MS. Jika option 4 diklik, berubah menjadi Lucida Vex. Ini ada contoh hasilnya. Jadi teks 2 ini kan yang ini, teks 1 yang ini. Jadi yang hasil yang ada di teks 2, fontnya berubah menjadi sesuai yang kalian pilih di option buttonnya ini. Lanjut. Di sini ada contoh sederhana dari checkbox. Kalau checkbox, contoh sederhananya di program pemilihan dari style dari fontnya. Ada underline, bold, dan italic. Kalian kan bisa pakai ketiganya kan. Contohnya jadi kayak gini. Ini ada codingannya. Kalau pakai checkbox, kita gunain if else. Jadi jika cek 1, maksudnya ini ya, cek 1 terchecklist, maka teks yang ada di teks 1 bakal masuk jadi teks 2. Kita deklarasiin dulu supaya nanti hasilnya keluar di teks 2. Lalu teks 2 maksudnya kayak enable gitu. Jadi kalau false artinya disable. Nah, sama kayak yang di checklist 2 ataupun check 3. Kalau yang check 2 di checklist, maka akan font bold true. Jadi font boldnya di enable. Jadi kalau yang tidak terchecklist false, jadi kayak font boldnya disable. Sama juga kayak yang check yang ketiga. Bedanya sama ready button tadi kan cuman bisa milih salah satu. Kalau ini bisa di checklist ketiganya. Jadi tiga-tiganya bisa terlihat kayak gini. Kan nggak mungkin kan kalau jenis font kalian checklist semuanya, harus milih salah satu. Lanjut. Di sini ada MDI dan SDI. Apa sih MDI dan SDI itu? Pada Visual Basic dapat mengembangkan aplikasi dengan interface sebagai berikut. Jadi kalau SDI ini yang kayak sudah kita buat kemarin tuh, yang cuma satu form doang. Sedangkan kalau MDI nanti gabungan dari beberapa form. Dan di situ ada yang namanya form anak atau MDI child. Ada juga parent form, jadi kayak induk dari formnya. Jadi kayak menu utamanya gitu. Lanjut. Nah, ini contoh pembuatan MDI form. Nanti kita langsung praktekin aja di latihan.
Ini juga caranya. Untuk materi cukup sampai di sini. Jadi kita lanjut langsung ke prakteknya langsung. Seperti biasa untuk latihan kita buka dulu VB-nya. Pilih yang standar X. Lanjut kita bakal buat untuk program K+-nya program pilihan font. Lalu kita buat frame ya, buat pengelompokan. Kita ganti nama frame-nya di caption, nama font. Terus kita muat dulu di sini yang radio button. Pertama ada Arial, lalu Times New, terus ada komik, terus ada Lucida Vex. Nah, kalau sudah buat yang font, nama fontnya, lalu kita buat yang untuk font stylenya. Di sini kita ganti namanya jadi font style. Jangan lupa untuk nama font kita gunain radio button atau option button. Sedangkan untuk font style kita gunain checkbox. Di sini namanya captionnya kita ganti jadi underline. Underline. Lalu bold. Terus ada italic. Nah, kalau udah kayak gini, gimana sih supaya tampilan yang ada di sini tuh sesuai dengan namanya? Jadi si user bisa ngeliat tuh contoh dari underline, bold, dan italic. Pertama kita klik dulu underline. Kita cari nih yang font. Di sini ada font. Kita klik yang di pinggir sini. Nah, kita checklist tuh yang underline. Nah, ini di efek underline. Udah tinggal kita klik OK. Udah jadi. Terus yang bold juga. Yang bold. Sama nih, diklik dulu boldnya. Baru di bagian yang font kalian pilih yang bold. Nah, tampilannya jadi bold. Terus ada italic. Kalau italic di VB kita gunain yang namanya oblique. Sudah. Nah, kalau kayak gini, yang nama font belum ya? Yang nama font kita juga sesuaiin dengan yang ada di sininya. Klik yang Arial. Yang Arial sama nih di bagian yang font.
kita ganti fontnya jadi Arial. Dan tinggal klik OK. Udah. Jadi tampilannya berubah jadi font Arial yang sesungguhnya. Lalu Times New Roman juga kita ganti. Oke. Comic Sans. Oke. Lalu terakhir ada Lucida. Vex. Oke. Nah, ini kurang panjang dari Lucidanya. Kita bisa panjangin. Dah. Terus untuk buat nampung inputannya, kita gunain kayak biasa textbox 1 buat kita ngetiknya, lalu textbox 2 buat hasilnya. Dah. Terus gimana nih cara ngebuat si text 2 ini hasilnya sesuai dengan yang ada di program pilihan kita? Pertama kita klik 2 kali di Arial. Sudah. Di Arial kan berarti option 1 ya. Option 1 klik. Berarti kita coding di sini. Karena hasilnya di text 2, berarti tulis text 2.text sama dengan text 1. Supaya hasil yang ada di text 1 langsung masuk ke text 2. Lalu text 2 dot font name lihat di option 1 kita font name-nya Arial. Nah, tinggal kita copy nih. Udah. Sekarang kita giliran yang Times New. Klik 2 kali option 2 Times New di option 2. Kita paste. Tinggal kita ganti nama fontnya. Times New Roman. Lalu yang option 3 kita klik 2 kali di comic. Kita copy lagi aja. Kita ganti Comic Sans MS. Terakhir yang option 4 Lucida Vex. Option 4 kita ganti jadi Lucida Vex. Dah. Nah, udah gini. Boleh nih kita coba running nih. Tapi kita ganti dulu yang ada di sininya, kita kosongin captionnya. Kita klik teks satunya, lalu cari teks 1 kita hapus supaya kita hasilnya jadi inputan. Teks 2 kita hapus. Nah, kita coba running ya. Misal kita klik yang kita ketik dulu RD usually, kita klik yang Lucida Vex. Nah, keluar hasilnya. Coba kita klik Arial, berubah jadi Arial. Times New juga berubah. Comic, berarti yang nama font udah sesuai dengan apa yang ada di pilihannya. Kita lanjut ke yang font style. Sama seperti pada yang untuk nama font style juga diklik 2 kali di misalnya pilihan kita di underline terlebih dahulu. Nah, kita coding di sini di cek 1. Untuk codingnya karena lumayan panjang, saya skip aja. Nanti saya jelasin kembali. Dah, udah kayak gini. Di codingan cek 1 untuk underline, jika cek 1 terchecklist, maka font yang ada di teks 2 akan menjadi underline.
Jika tidak terchecklist maka tidak jadi underline. Kita copy aja langsung untuk yang pilihan yang kedua, yang bold. Klik 2 kali, paste. Tinggal kalian ganti aja nih font underline-nya jadi font bold. Udah. Untuk yang checklist kedua sudah font bold. Kita keluar. Untuk yang terakhir pilihan ketiga italic, kita paste lagi. Kita ganti font italic. Dah. Untuk codingannya sudah selesai semua. Tadi yang underline dicek 1, terus dicek 2 ada bold, lalu dicek 3 ada italic. Kita coba running programnya. Kita tulis dulu. Pertama kita coba yang nama fontnya. Kita klik yang komik. Sudah. Lalu kita klik font style-nya, underline. Masuk ke underline-nya. Ter-enable. Terus bold. Terbold juga, lalu italic. Udah, berarti kalau udah kayak gini, program kalian sudah sesuai dengan apa yang ada di pilihannya ini. Udah, untuk program ini bakal jadi program Kaples kalian. Kayak biasa aja, kalian tinggal upload hasil screenshotan outputnya ini dengan nama kalian masing-masing, terus desainnya dan juga codingannya semuanya ya, dari atas sampai bawah. Udah gitu aja untuk Kaples. Kita lanjut ke pembuatan yang program untuk LA-nya. Kita lanjut untuk LA. Untuk membuat MDI form kita butuh beberapa form. Jadi kita coba buat form lagi. Diklik di sini, add form, pilih yang form. Nah, kita udah buat form 2. Untuk di form 2 kita buat program sederhana saja. Di form 2 kalian buat teks nama kalian saja. Kita buat button. Ini form satunya, kita singkirin dulu. Udah. Kayak biasa teks satunya kita hapus. Lalu di buttonnya kita ganti namanya jadi proses. Kita klik 2 kali di proses. Teks 1 dot text sama dengan kalian tulis aja nama kalian. Nah, misalkan kayak gini. Kita bikin program sederhana aja karena buat contoh doang. Dah, kita masuk ke MDI form. Klik yang MDI form. Lalu open. Dah, ini adalah MDI form. Jadi kayak tampilan awal atau menu awalnya. Lalu kita klik menu editor. Di sini ada menu editor. Klik di menu editor. Nah, tulis dulu menu pertama. Untuk
Menu pertama kita tulis menu. Name-nya juga menu. Klik next. Yang kedua ada program font. Name-nya kita tulis font aja. Lalu next ada program nama. Nah, karena di program font sama nama ini termasuk bagian dari menu, jadi kita klik yang masuk ini atau ke kanan. Lalu kita buat lagi yang bukan bagian dari menu, yaitu exit. Kalau sudah, tinggal klik OK. Ini tampilan dari MDI form kita. Gimana nih cara nyambungin dua form ini ke MDI form ini? Caranya adalah kita klik yang menu. Nah, ini ada program font, kita klik. Karena ini program font, berarti kita mau nampilin yang form 1 dong. Kita coding di sini. form1.show. Terus form2.hide. Karena yang bakal kita tampilin adalah yang program font. Terus untuk yang program nama, kita klik juga nih program nama. Untuk program nama kita bakal nampilin yang form 2. Berarti kita ketik di sini. form2.show form1.hide. Udah kayak gini. Berarti udah selesai codingannya untuk dua menu ini. Terus kalau exit, codingan exit, kita tinggal tulis aja N. Kita tinggal tulis N untuk yang di exitnya, di exit buttonnya, tinggal kita tulis N. Nah, gimana caranya kita ngejalanin program yang MDI form-nya dulu? Kita ke project properties. Nah, ini ada startup object. Jadi program mana yang bakal di running terlebih dahulu, kita pilih yang MDI form 1. Lalu klik OK. Tinggal kita running nih. Nah, ini ada MDI form kita. Kita klik yang program font. Muncul kan program font kita. Lalu yang program nama. Nah, program nama kita muncul, program font kita tertutup. Lalu kita coba klik exit. Kembali dan menutup program yang sedang berjalan. Jadi ini tugas LA kalian, bikin 3 form ini. Semua codingannya kalian buat logikanya. Misalnya form1.show itu buat nampilin form 1. Terus form2.hide buat menutup form 2. Juga di codingan yang ininya, codingan yang si jenis fontnya ini, semuanya kalian logikain.
Tadi ini buat apa, tadi udah jelasin. Terus ini buat apa. Dan untuk yang ini gampang banget, tinggal kalian logikain juga. Cuman teks 1 buat nampilin Budi kalau dipencet tombol prosesnya. Jadi kalian ada 3 form yang harus kalian logikain buat LA pertemuan 8. Ya kira-kira ujiannya kayak gini lah, tinggal diubah-ubah dikit doang. Untuk penjelasan LA saya akhiri. Dan untuk praktikum Daspro 2 kiranya sampai di pertemuan 8 ini. Jika saya ada salah kata ataupun penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mengikuti praktikum Daspro 2 ini sampai selesai dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.